Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, malam ini tidak hujan, udara cukup baik, dan wihara kita hampir penuh dengan saudara-saudara kita. Hari ini adalah hari yang istimewa, meskipun hari ini bukan hari kebaktian, karena hari ini kita sekalian melakukan puja untuk menghormat Bodhisattva Avalokitesvara yang kita kenal dengan Kwan Si Imposat, seorang bodhisattva yang mempunyai cinta kasih dan kasih sayang yang besar kepada kita pada saat beliau dilahirkan di dunia ini. Baru saja kita selesai membacakan parita-parita suci dan kemudian bermeditasi beberapa saat. Ini semua adalah hal-hal yang baik bagi kepentingan kita maupun bagi kepentingan orang lain. Saudara sekalian, sekarang sesudah kita membaca parita-parita suci dan bermeditasi, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kehidupan kita masing-masing dan mengajak saudara untuk merenungkan ajaran-ajaran luhur yang pernah diberikan Sang Buddha kepada kita. Kalau saudara tinggal di tepi hutan, apalagi pada musim kemarau, maka bahaya kebakaran gampang sekali terjadi. Sewaktu-waktu api bisa terjadi membakar hutan itu. Saya pernah tinggal di satu wihara di pinggir hutan pada musim panas, musim kemarau. Waktu itu semua kelihatan kering, daun habis, rontok semua. Suatu sore mendadak kelihatan api yang menyala dan sebentar sudah menjadi luas sekali. Pada waktu itu saya dan kami, beberapa biku dan beberapa umat yang ada di wihara itu harus kerja keras dengan sapu yang tangkainya panjang, harus memisahkan daun itu. Kalau ini daun penuh, maka kita harus memisahkan, membuat jalan satu tapak. Dengan sapu itu daun kita pisahkan. Supaya apa? Supaya api itu tidak merambat untuk membakar kuti-kuti atau bangunan-bangunan yang lain. Karena untuk memadamkan api itu, mematikan api itu susah. Maka dengan alat sapu itu, kita pisahkan daun-daun itu supaya api tidak menjalar menjadi lebih luas. Bahaya seperti ini sering terjadi, saudara sekalian. Apalagi kalau terjadi waktu malam dan kebetulan tidak ada orang yang tahu, maka wihara atau rumah yang ada di pinggir hutan itu bisa habis. Kalau terjadi kebakaran
pasti ada korban. Paling tidak pohon-pohon menjadi mati. Kalau tidak, mungkin rumah atau bangunan bisa ikut kena. Nah, saudara sekalian, tetapi waktu musim panas, waktu musim hujan, bahaya kebakaran seperti ini tidak mungkin terjadi dan tidak akan terjadi. Karena daun-daun semua bersemi, semuanya jadi basah, maka kebakaran tidak mungkin terjadi. Ini, saudara sekalian, persis seperti keadaan kita masing-masing. Kita ini sering kebakaran. Pada waktu Sang Buddha melihat hutan di daerah Gaya sedang terbakar, di depan 1000 murid beliau, Sang Buddha mengatakan, "Oh, para siswa, api yang membakar hutan itu tidak begitu dahsyat, tetapi api yang membakar diri kita jauh lebih dahsyat, bahkan lebih hebat, bahkan lebih ganas dari api yang membakar hutan itu." Setiap saat, bahkan mungkin setiap hari, batin kita ini, diri kita ini gampang terbakar. Sang Buddha pernah mengatakan, apakah yang membakarnya, yang membakar kita ini? Ada beberapa macam api yang membakar kehidupan kita ini. Yang pertama adalah raga agi. Raga agi artinya api hawa nafsu. Yang kedua, dosa agi. Dosa agi artinya api kebencian. Kemudian moha agi, api kebodohan. Masih ada api yang lain, api kelahiran, api usia tua, api sakit, api kematian. Dan apakah yang dibakar oleh api hawa nafsu ini? Apakah yang dibakar oleh api kebencian ini? Apakah yang dibakar oleh api kebodohan itu? Api hawa nafsu, api kebencian itu membakar mata kita, membakar telinga kita, membakar panca indera kita, dan membakar pikiran kita. Saudara sekalian, kalau saudara tidak percaya, mari kita lihat satu persatu. Kalau api hawa nafsu itu membakar diri kita, batin kita, pikiran kita rasanya menjadi panas. Bahkan badan kita bisa ikut jadi panas. Pencurian, pembunuhan, kalau kita baca di koran-koran, perampokan, penodongan, pelanggaran kesusilaan, fitnah, bahkan peperangan mungkin, cekcok di rumah tangga. Ini semua muncul karena api hawa nafsu itu. Karena itu Sang Buddha mengatakan, kalau api hawa nafsu ini muncul, maka akan terjadi kebakaran. Dan itu lebih dahsyat dari api yang membakar hutan. Mungkin kekayaan, mungkin nama baik, mungkin kedudukan bisa ikut habis terbakar. Yang kedua, api kebencian. Api ini lebih hebat lagi dari api hawa nafsu. Kalau api kebencian itu muncul di dalam diri kita, maka tidak hanya membakar kita, tetapi membakar juga orang lain. Kalau seorang ayah atau seorang ibu mempunyai api kebencian,
maka api itu bisa membakar keluarganya. Kemudian dia berbuat yang sampai istrinya, anaknya kemudian hancur berantakan. Selain api ini membakar dirinya, api kebencian itu membakar orang lain dan membuat orang lain ketularan punya api seperti kita. Artinya, kalau saudara membenci orang lain, maka orang lain itu kebanyakan akan membenci saudara. Di dalam kitab Dhammapada, Sang Buddha pernah mengatakan, Sang Buddha mengambil satu contoh berkata yang kasar. Jangan kalian berkata yang kasar kepada orang lain. Karena kalau kita berkata yang kasar pada orang lain, maka kebanyakan orang itu akan memberikan jawaban yang sama kepada kita. Artinya, mereka akan berkata-kata yang kasar juga kepada kita. Karena itu Sang Buddha mengatakan, api kebencian ini memang hebat. Selain membakar kita, membakar orang lain, juga membuat orang lain mempunyai api, mempunyai kebencian kepada kita. Saudara sekalian, tetapi sesungguhnya ada satu api yang menjadi induk, menjadi bibit, sehingga kita mempunyai api hawa nafsu dan api kebencian. Api hawa nafsu ini sama dengan api keserakahan. Saudara pernah melihat seseorang yang begitu kuat nafsunya. Apapun usaha, apakah itu jahat, apakah itu melanggar hukum, dia tidak peduli. Kalau api hawa nafsu itu muncul, seseorang kadang-kadang tidak ingat hukum karma lagi. Tidak ingat, kalau saya berbuat yang demikian, saya pasti akan memetik penderitaan kemudian. Demikian juga kalau api kebencian itu muncul, maka semuanya akan kelihatan gelap. Semuanya akan kelihatan terbakar di mana-mana. Apakah yang menjadi bibit dari kedua macam api ini? Bibit dari api hawa nafsu dan api kebencian itu tidak lain adalah api kebodohan. Api kebodohan ini apa? Api kebodohan ini tidak lain adalah api keakuan. Kalau kita tidak bisa rem, kita punya keakuan, maka keserakahan dan kebencian akan membakar kita. Aku mesti punya ini. Aku mesti bisa demikian. Aku mesti bisa menikmati itu. Aku harus menghancurkan dia. Aku harus menyingkirkan dia. Karena dia tidak cocok dengan aku. Kalau keakuan ini muncul di dalam batin kita, maka hawa nafsu dan kebencian bisa membakar kita. Saudara sekalian, inilah kebakaran yang sering terjadi di dalam diri kita. Suatu ketika kita merasa tidak tentram. Suatu ketika kita bisa melihat orang yang sabar kemudian gampang marah. Kalau keinginannya sedikit tidak terpenuhi, maka anaknya, istrinya, atau suaminya menjadi sasaran. Demikian pula, kita juga kadang-kadang melihat orang yang mempunyai keinginan, sampai apapun dikorbankan, jalan apapun ditempuh, asal keinginannya itu tercapai. Orang mencari kebahagiaan kadang-kadang dengan memuaskan indrianya, atau dengan menghancurkan orang lain. Kalau orang lain hancur, saya akan puas. Kalau keinginan saya terpenuhi semua, saya akan bahagia. Saya pernah menanyakan kepada beberapa orang, apakah saudara pernah berpikir bahwa keserakahan dan kebencian itu bisa mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan? Keserakahan dan kebencian sesungguhnya tidak pernah mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan. Namun, kalau keserakahan dan kebencian itu muncul, orang kemudian lupa
lupa segala-galanya, menganggap bahwa kalau dia bisa memenuhi apa yang dia inginkan dan menghancurkan atau menyingkirkan apa yang tidak disukai, maka dia akan puas dan bahagia. Saudara sekalian, mengapa kita gampang kebakaran? Mengapa hawa nafsu dan kebencian itu mudah muncul membakar diri kita? Sehingga kemudian menyebabkan kegelisahan, menyebabkan tidak bisa tidur, bahkan menyebabkan penyakit yang muncul di fisik kita ini. Ini tidak lain karena batin kita ini kering, tidak pernah hujan, tidak pernah basah, tidak pernah disiram oleh air. Dharma itulah, ajaran-ajaran keagamaan itulah sesungguhnya seperti air yang bisa menyiram batin kita, yang bisa membuat batin kita ini menjadi basah dan tidak gampang terbakar. Karena itu saya anjurkan, di mana saja diberikan khotbah-khotbah Dhamma, cobalah saudara sisihkan waktu saudara sebentar, tidak setiap hari, untuk mendengarkan khotbah itu, memperhatikan, merenungkan, meresapkan, sampai meresap ke tulang sumsum kita. Karena khotbah-khotbah itu sesungguhnya seperti air yang membuat batin kita ini basah, yang membuat pikiran kita ini seperti diingatkan, sehingga kebakaran itu bisa kita kurangi. Seandainya tidak ada pengkhotbah, salah satu di antara saudara bisa membaca Dharmapada, itu isinya cukup baik dan cukup berguna. Meskipun kalian mempunyai buku, tetapi kadang-kadang kita ini malas, jarang membaca, bahkan memegang saja kadang-kadang segan. Maka suatu ketika kita perlu mendengar orang yang membaca buku itu. Mendengar dari orang lain manfaatnya jauh lebih besar daripada membaca sendiri. Meskipun membaca sendiri juga perlu. Karena itu saya anjurkan, cobalah saudara sekalian, meskipun sederhana, meskipun susah, memelihara satu kebaktian di mana bisa diberikan khotbah Dhamma, meskipun itu membaca. Ini perlu sekali saudara sekalian untuk membuat batin kita ini tidak sering kebakaran. Apalagi kalau dunia makin maju, kebutuhan makin banyak, berarti tuntutan makin banyak. Kalau tuntutan makin banyak, berarti problem makin banyak. Maka di situ api hawa nafsu dan api kebencian gampang membakar kita. Dan kalau api ini sudah membakar, kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang kemudian kita menyesal karena terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itulah saudara sekalian, Sang Buddha mengatakan, mendengarkan dharma, ajaran-ajaran yang baik, meskipun hanya dengar, meskipun kita belum bisa praktek, itu merupakan satu hal yang bermanfaat sekali. Paling tidak bisa membuat rem, bisa membuat batin kita ini sejuk. Untuk berbuat yang tidak baik, kita akan berpikir 2 atau 3 kali. Saudara sekalian, tentang batin ini, Sang Buddha mengatakan, tidak ada orang lain yang bisa membuat batin kita menjadi ini atau menjadi itu. Kita, para biku, para pandita, hanya bisa memberikan bahan, bisa memberikan siraman kepada batin kita ini untuk menjadi baik. Tetapi usaha yang sepenuhnya itu dari kita masing-masing. Kalau kalian tidak ada niat untuk datang ke kebaktian, kalau kalian tidak ada niat untuk bermeditasi, kalau kalian tidak ada niat untuk baca parita, kalau kalian tidak ada niat untuk berbuat baik, orang lain tidak bisa membuat saudara atau kalian menjadi baik. Sang Buddha pernah mengatakan, kesucian
muncul dari pribadi kita masing-masing. Kejahatan juga muncul dari pribadi kita masing-masing. Suci atau jahat adalah urusan kita. Tidak ada orang lain yang membuat seseorang menjadi suci. Saudara sekalian, kadang-kadang batin kita ini menjadi baik, menjadi rajin, menjadi sregep untuk berbuat baik, menjadi lunak, gampang toleransi, gampang maklum kalau misalnya keluarga kita ada yang marah-marah, ada yang menjengkelkan, menjadi sabar. Tetapi kadang-kadang batin kita ini menjadi seperti hutan di musim kemarau, gampang sekali terbakar, gampang sekali menyala, gampang sekali menjadi jengkel, gampang sekali marah-marah. Ini memang kondisi batin kita, saudara sekalian. Tidak ada orang lain yang bisa menciptakan batin kita. Kalau kita tidak berusaha mati-matian untuk batin kita masing-masing. Seperti saya katakan, kalau hutan terbakar, maka para biku atau umat yang tinggal di wihara itu harus kerja keras. Seperti kejar-kejaran dengan api itu, supaya api itu tidak merambat, membakar kuti-kuti dan bangunan yang lain. Karena di mana-mana ada daun-daun kering. Dan kalau api itu membakar, pasti ada korban. Demikian pula, untuk memadamkan, membuat batin kita ini tidak sering kebakaran, kita juga harus kerja keras. Tetapi kalau sudah terjadi kebakaran, kita akan bekerja lebih keras lagi. Karena itu, mumpung kita ini belum terbakar batin kita, mari kita ini jaga-jaga. Lebih baik tidak terbakar daripada sudah terbakar, kita harus mengatasi. Karena saudara sekalian, kalau kita tidak mau mengatasi, orang lain tidak bisa membuat batin kita menjadi dingin atau menjadi tidak terbakar. Saya akan menceritakan satu cerita yang cukup baik. Cerita ini terjadi di zaman Sang Buddha. Cerita ini menggambarkan bahwa urusan kehidupan kita itu tergantung dari kita. Orang lain yang pandai bagaimanapun, apakah dia ahli di dalam kejiwaan, apakah dia ahli di dalam memberikan nasihat, kalau pribadi kita tidak ada semangat, tidak ada niat untuk memperbaiki kita sendiri, maka tidak mungkin orang lain bisa mengubah atau merubah diri kita ini dari ini menjadi itu. Di zaman Sang Buddha, saudara sekalian, ada seorang wanita yang namanya Upasika Supawasa. Upasika Supawasa ini mengandung anaknya yang namanya Siwali selama 7 tahun 7 bulan. Nah, pada waktu anaknya ini lahir dengan selamat, dia kemudian mengundang Sang Buddha dengan 500 biku untuk makan siang di rumahnya selama 7 hari, terus menerus, tidak putus. Nah, pada waktu itu kebetulan juga seorang wanita yang menjadi sponsor, pendukung dari Arahat Moggallana pada hari yang sama mengundang Sang Buddha dengan para biku untuk makan di rumahnya. Arahat Moggallana mengatakan, maafkan, terpaksa undanganmu saya tunda karena kami para biku sudah terlanjur janji datang di rumah Upasika Supawasa selama 7 hari. Tiap siang kami diundang untuk makan. Sang Buddha bersama 500 biku di rumah Upasika Supawasa.
Dia sudah bisa melahirkan anaknya yang dikandung 7 tahun 7 bulan, yang hampir dia mati. Dia sudah melahirkan dengan selamat. Karena itu kami juga akan mengundang kita kami sebaiknya ditunda dulu. Kami akan bisa memenuhi 7 hari kemudian. Saudara sekalian, usaha kita yang kedua ini berkecil hati. Dia pikir, dia kemudian mengatakan, baik, saya akan menunda undangan saya ini 7 hari kemudian. Tetapi saya minta jaminan. Saya punya 3 syarat yang akan saya mintakan kepada saya. Apakah syarat itu? Yang pertama, tentu, saya mau menunda undangan saya sampai 7 hari. Tetapi saya minta yang nomor 1, selama 7 hari, karena sebetulnya dia hari itu siap-siap, sudah masak, tempat duduk para duduk sudah diatur, 500 biku akan diundang bersama Sang Buddha. Biasanya kalau mengundang biku, mereka atur duduk di bawah, kemudian ditutup dengan kain putih, kanan dia untuk 500. Dia mengatakan, saya akan tunda 1 minggu kemudian. Tetapi saya minta syarat. Yang nomor 1, dalam 7 hari, supaya makanan yang saya siapkan tidak menjadi busuk. Syarat yang kedua, dia mengerti kita ini. Kalau umur orang itu tidak penting. Nanti malam bisa mati, besok kita bisa mati. Karena itu sampai saya mohon syarat yang kedua. Sebelum 7 hari nanti, sebelum saya memberikan makan kepada 500 biku, sebelum 7 hari nanti, saya minta supaya saya tidak mati. Ini syarat yang kedua. Saya, semangat saya waktu 7 hari kemudian sama seperti hari ini. Itu 3 syarat yang saya minta. Saya mau menunda undangan. Nah, saudara sekalian, Mahamoggallana ini terkenal mempunyai kesaktian. Beliau dikatakan kesaktiannya hampir sama menandingi Sang Buddha. Hampir sama dengan Sang Buddha. Mahamoggallana yang mempunyai kesaktian ini berjanji, dipastikan kamu mempunyai 3 syarat. Saya bisa menjamin, tetapi hanya 2. Yang pertama, di dalam 7 hari makananmu tidak akan busuk. Saya jamin, saya sanggup. Yang kedua, dalam 7 hari sebelum kamu memberikan dana, kamu tidak akan mati. Saya sanggup. Tetapi yang ketiga, pada waktu nanti hari ke-7 saya memberikan dana, supaya kemantepan, kemareman, kegembiraan, keyakinan batinmu seperti hari ini kita tidak bisa. Hari ini kita bisa bersemangat sekali, bisa rajin sekali bermeditasi, baca cerita, besok bisa. Hari ini tidak ada niat untuk berdana, meskipun ada lebihan uang, meskipun sendiri tidak ada niat. Biar orang tua sudah cukup, dia hanya berdua saja, apalagi sudah tua, dia sudah cukup. Hari ini tidak ada niat untuk berbuat baik, tapi besok bisa muncul niat itu, ingin sekali untuk seperti Sasika yang menunda undangannya selama 1 minggu. Hari ini dia senang sekali
Niatnya penuh, sudah semua diatur rapi, akan mengundang 500.000 untuk makan. Mungkin 7 hari kemudian niatnya ini bisa hilang, jika tidak berminat. Hari ini kita bisa menjadi baik, besok bisa timbul niat untuk menjadi jahat. Hari ini orang itu bisa jahat, besok bisa bertobat untuk menjadi baik. Ini urusan batin kita masing-masing. Ini urusan kita. Tidak bisa, meskipun Buddha, meskipun arahat mogalana, menciptakan batin orang. Kamu menjadi suci, kamu jadi bahagia, kamu jadi tentram, kamu jadi gembira, atau kamu jadi hilang kesusahan. Kalau kita mau tentram, kalau kita mau sabar, kalau kita mau bisa menguasai batin kita, kita harus mulai dengan latihan, mulai hari ini, mulai. Itulah cara kalian gunanya. Tanpa latihan, tidak mungkin kita akan mengerti bagaimana sesungguhnya hidup dengan baik atau dengan bahagia itu. Cerita ini sederhana sekali, tetapi bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau kita mau sesuatu, terutama tentang batin kita harus yang orang lain tidak bisa memberikan apa-apa. Orang lain hanya bisa memberikan bahan. Kadang-kadang orang itu bisa menangkap, dan kadang-kadang tidak bisa menangkap. Demikian pula kalau kita sering mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan uraian-uraian tentang dharma, seperti yang saya katakan tadi, meskipun ini tidak bisa merubah orang lain, tetapi ini merupakan bahan yang kita bisa dengar, kita renungkan, kita resapkan untuk merubah batin kita masing-masing. Memang dharma itu tidak bisa memberikan kekayaan, dharma itu tidak bisa memberikan kedudukan, tetapi dharma itu bisa memberikan ketentraman di batin kita. Ada satu contoh yang baru saja terjadi. Saya kebetulan bertemu dengan orang itu. Ada seorang ibu yang mempunyai anak baru pertama. Anaknya ini maaf, hampir tidak bisa berbicara, tidak baku, fisiknya tidak normal, tidak apa itu, batinnya, pikirannya tidak normal. Saudara bisa membayangkan pengantin baru yang mempunyai anak pertama yang seperti ini, harapannya itu sudah hancur. Dia pergi kemana-mana, sampai ke luar negeri, ke negeri Belanda, sampai ke Kanada, kemana-mana. Dia spesialis jiwa, spesialis sakit untuk bisa memulihkan saling tidak. Tetapi sia-sia. Dia hanya ada perubahan, tapi sedikit sekali. Suatu hari ada orang mengatakan di Jawa Timur, di salah satu hutan, ada seorang staf pendeta yang sedang bertapa di gunung itu. Cobalah kamu ke sana, mungkin pertapa itu bisa menolong. Ibu ini menempuh jarak Jakarta Jawa Timur. Dia cari di mana pendeta yang bertapa. Ketemu apa yang diberikan, apa yang dinasihatkan, saya tidak tahu persis. Tetapi apa kemudian jadinya? Ibu ini penasaran.
Dia mau menghabiskan kekayaan. Kemana saja ditempuh. Dunianya seperti gelap, harapannya lemah. Apa artinya hidup? Tetapi sesudah ibu ini pulang dari pertapaan itu, teman-temannya datang menanyakan bagaimana hasilnya. Ibu ini mengatakan, ya, kalau memang demikian kenyataannya, mau apa lagi? Saya akan menerima kenyataan itu. Saya sekarang sudah mengerti, memang ini kenyataan hidup. Saya harus menerima. Kalau nyatanya begini, ya, saya mau apa lagi? Sekarang dia bisa berkata demikian. Dahulu tidak pernah. Sekarang sikapnya sudah lain. Merasa seperti ada kegembiraan. Nah, saudara sekalian, di sini kita bisa melihat memang perkata itu tidak bisa menyulap anaknya yang cacat menjadi sempurna. Memang perkata ini tidak bisa memberikan obat ajaib yang membuat anaknya yang invalid menjadi sempurna. Tetapi perkata ini sudah menyembuhkan racun dari ibu, sehingga ibu ini bisa. Ini hampir sama. Setelah saya mendengar cerita ini hampir sama cerita di zaman Sang Buddha. Pada waktu seorang ibu yang sudah ditinggal mati suaminya, anak satu-satunya mati digigit oleh ular. Dia kebingungan. Dia tidak percaya kalau anaknya itu sudah mati. Pasti anaknya ini tinggal. Kalaupun sudah mati, pasti ada orang yang bisa. Dia pergi kemana-mana, hanya orang mentertawakan, menganggap wanita ini yang namanya Sita Gotami sudah gila. Akhirnya mereka pergi ke Sang Buddha. Sekarang kita lihat, apakah Sang Buddha bisa menghidupkan anak yang sudah mati itu? Apakah Sang Buddha mempunyai obat untuk menghidupkan kembali anak yang mati itu digigit oleh ular yang ketiga? Sang Buddha mengatakan, anakmu sudah mati. Kalau kamu ingin anakmu hidup kembali, saya mempunyai jarak yang kamu harus cari. Kamu harus mencari bibit-bibit sawi dari keluarga yang belum pernah kematian. Dia pergi, masuk keluar rumah. Bibit sawi banyak, tetapi hampir semuanya pernah kematian. Apakah ayahnya, apakah ibunya, apakah anaknya, apakah saudaranya, apakah kakeknya, apakah yang lain. Sampai satu, dan semua jawaban, oh saudari, bibit sawi saya punya. Tetapi kalau kamu tanya apakah saya pernah kematian, itu saya memang pernah. Orang tua saya sudah tidak ada. Akhirnya dia mengerti bahwa memang kehidupan ini, kematian merupakan salah satu sifat yang tidak bisa dihindari. Dia pulang kepada Sang Buddha. Dia mengatakan, Bante, saya sudah mendapatkan obat tentang kematian. Kalau memang kematian itu kenyataan, kematian itu kenyataan dari hidup ini. Anaknya tidak bisa hidup kembali, saudara sekalian. Tetapi Sang Buddha sudah memberikan obat racun bagi ibu yang menderita. Sekarang dia bisa mengerti dan menerima kenyataan, dan dia menjadi kenyataan. Inilah saudara sekalian gunanya karma. Meskipun tidak bisa memberikan keuntungan yang nyata, keuntungan material, tetapi dharma itu
akan menyiram batin, akan menyiram pikiran kita, akan menyiram kehidupan kita, supaya tidak gampang terjadi kecelakaan. Nah, saudara sekalian, akhirnya saya akan minta kepada kita, sekarang bagaimanakah untuk menyiram batin kita? Selain mendengarkan ajaran-ajaran kebaikan yang bisa merupakan siraman bagi batin kita, seperti yang saya ceritakan tadi, untuk mengolah batin kita ini, kita sendiri harus bergerak. Orang lain tidak bisa menyulap batin kita. Orang lain hanya bisa memberi pencerahan. Kalau memang batin kita berubah, itu kita yang untung. Dan orang itu berbuat, tidak berbuat baik. Namun kadang-kadang ada orang yang mendengarkan khotbah, mendengarkan nasihat yang baik, diberikan izin hati, dia tidak bisa menangkap, dia tidak bisa mengerti, dan batinnya tidak bisa berubah. Karena itu saya katakan, batin ini tergantung dari kita. Apakah kita punya niat menjadi baik atau tidak? Orang lain hanya bisa memberikan bahan. Memang suatu ketika kita punya niat menjadi baik, tetapi kalau bahan tidak ada, petunjuk tidak ada, kita tidak bisa selera untuk berbuat. Tetapi sebaliknya, kalau bahan ada, kalau keterangan ada, petunjuk ada, kalau niat tidak ada, juga itu tidak akan kita berubah. Dan kita memberikan 3 macam latihan yang juga harus kita latih di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sila. Meskipun susah, cobalah kita sekarang memperhatikan sila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jalankan Pancasila saja, itu cukup bagi kehidupan kita. Berusaha untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan pelanggaran kesusilaan, tidak berbohong. Kalau kita bisa memegang sila, maka kita memiliki sesuatu yang berarti bagi kehidupan kita. Rasanya menjadi ada. Meskipun orang lain tidak tahu, orang lain tidak memuji kita, tetapi kalau kita mempunyai sila, sila ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Yang kedua adalah, kalau saudara ada waktu, cobalah bermeditasi. Ini akan membantu bagi kehidupan kita, bagi pikiran kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kalau tidak bisa bermeditasi, cobalah kita sembahyang. Apakah baca cerita, baca buku tadi, dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menambah kebijaksanaan atau pengertian di dalam hidup. Kalau kalian bersama misalnya seorang tua, seorang yang membutuhkan apa untuk itu, dengan pengertian yang baik, dengan sungguh-sungguh, maka ketiga-tiganya ini bisa kita miliki sekaligus, yaitu sila, meditasi, dan kebijaksanaan. Punya sila yang baik, artinya tingkah lakunya baik. Kemudian berusaha membersihkan pikirannya dengan meditasi dan menambah kebijaksanaan, supaya tidak menjadi orang yang bodoh dalam kehidupan. Ini merupakan kaki yang 3. Kalau meja itu kakinya 3, dia akan kuat, tidak gampang goyang. Kalau kakinya 4, kadang-kadang goyang. Kalau yang 2 tidak sama, tidak goyang. Tapi kalau meja kakinya 3, ditaruh di tempat yang manapun, biasanya tidak. Ucapan dan perbuatan yang bersih, berusaha, meskipun susah, malah berusaha. Pikiran yang baik dan pengertian, ketiga-tiganya ini merupakan 3 kaki yang membuat kehidupan kita menjadi kuat. Di dalam berdana, ketiga-tiganya bisa kita dapatkan sekaligus. Kalau orang berdana dengan ikhlas, dengan niat yang baik, mengerti bahwa dia harus dibantu, maka pada saat kita memberikan dana itu, pikiran kita, ucapan dan perbuatan kita menjadi baik. Apalagi kalau orang senang berdana, maka otomatis kejahatannya itu akan
Kalau kita berdana dengan sungguh-sungguh, yang dalam bahasa Pali dikatakan Buddha cetana, Munca cetana, Apara cetana, artinya sebelum kita memberi, kita ikhlas. Sedang kita memberi, kita bahagia. Sesudah memberi, merasa bahagia. Ini sama dengan meditasi. Karena meskipun memberinya itu hanya sebentar, tetapi sebelum memberi, sedang memberi, sesudah memberi, masih merasa ikhlas dan bahagia. Itu berarti saat itu pikiran kita akan bersih. Bersih dari iri hati, bersih dari kebencian, bersih dari kejahatan. Sama seperti orang meditasi. Dan kita mengerti bahwa ini tidak sia-sia. Dia membutuhkan, saya mampu. Berarti pengertian kita. Maka kalau saudara berdana dengan sungguh-sungguh, meskipun susah, cobalah usahakan. Dengan sungguh-sungguh artinya dengan pengertian yang benar, dengan penuh keikhlasan, dengan niat yang tulus. Maka kaki yang 3 ini kita akan dapatkan sekaligus, yaitu usaha dan perbuatan yang bersih, pikiran yang bersih, dan pengertian yang bersih. Ada orang yang berdana kadang-kadang separuh-separuh. Mungkin karena menjaga supaya namanya tidak turun, atau karena terpaksa, atau karena niatnya tidak klop. Kadang-kadang akan berdana merasa senang. Saya memang ingin berdana, memberi bantuan famili saya yang sedang susah. Waktu memberikan ini senang, tetapi sesudah diberikan belum merasa bagaimana kok. Tapi saya tidak pikir panjang. Memang sudah pikir panjang, sekarang mungkin pikir terlalu panjang, sehingga yang tadi ikhlas sudah diberikan menjadi tidak ikhlas. Kalau kalian berdana tidak ikhlas, sebaiknya jangan. Ini berbahaya kata kami. Misalnya saya mau berdana untuk bantu misalnya, berikan hal yang cocok, merasa bahagia, merasa ikhlas. Waktu menghaturkan, tapi di depan orang banyak, saya merasa bahagia, merasa ikhlas. Tetapi sesudah diberikan, merasa sayang. Nah, barang sekian saya danakan kepada buku. Nanti kalau bukunya lepas, bagaimana? Jadi merasa tidak rela. Ini sebaiknya jangan. Apa akibatnya? Kita bisa melihat kadang-kadang orang sampai umur 30 hidupnya baik. Semua kecukupan. Mau ingin apa bisa. Tapi sesudah 30 ke atas, hidupnya masuk. Makan kadang-kadang hampir tidak bisa. Dia kemana-mana. Mengapa begini? Kadang-kadang sampai umur 40 hidupnya sayang sekali. Tapi 50 ke atas, 50 kemudian turun. Rendah sekali, bahkan sampai makan hampir tidak bisa. Ini katakan juga, kalau orang biasa berdana, separuh ikhlas, separuh tidak ikhlas. Karena itu, kalau kita berdana, cobalah kita ikhlas. Selain itu membawa kebahagiaan di kemudian, itu akan membersihkan pikiran kita. Meskipun kalian tidak pernah bermeditasi untuk membersihkan kesabaran batin kita, membersihkan daun-daun yang gampang menyala itu, tidak pernah bermeditasi, tetapi kalau sering berdana dengan niat yang benar, dengan tujuan yang benar, kepada sasaran yang tepat, maka itu seperti membersihkan pikiran. Meskipun susah, cobalah meditasi. Ini semua tidak lain karena ajaran Sang Buddha itu bersumber pada cinta. Kekotoran batin, kebakaran hawa nafsu bisa kita kurangi dengan cinta. Berdana adalah salah satu praktek untuk mempraktekkan cinta. Kebetulan hari ini adalah peringatan kelahiran Bodhisattva Avalokitesvara Sanjaya Buddha. Kalau kita menghormat beliau, mencintai beliau, jangan hanya kita membahayakan minta-minta kepada beliau, tetapi cobalah
kita mempunyai cinta kasih seperti yang telah dicontohkan. Dunia sekarang ini makin panas. Di mana-mana banyak problem. Koran-koran kalau kita baca kita akan menjadi takut. Itu yang diberitakan, yang tidak diberitakan. Tetapi jangan khawatir. Kita bisa memberikan sumbangan kepada dunia ini. Tidak lain hanya dengan cinta. Cobalah kita berusaha berbicara, berbuat dengan cinta. Meskipun susah sekali, cobalah diusahakan cinta kasih kepada anak-anak, kepada istri kita, kepada famili kita, kepada tetangga kita, teman-teman kita, bahkan cinta kasih. Cinta kasih ini pula yang akan menumbuhkan banyak macam kebaikan yang kita beri dan sekaligus membuat batin kita ini tidak sering terbakar. Kalau batin kita terbakar, selain batin kita menjadi panas, badan kita juga menjadi panas. Kalau badan ini menjadi panas, gampang kena penyakit dan gampang menjadi tua. Nah, saudara sekalian, ini yang ingin saya sampaikan. Mari kita bersama untuk mempraktikkan cinta. Bersama dengan cinta kasih, berbicara dengan cinta kasih, berbuat dengan cinta. Meskipun susah, memang ini susah, kita lakukan. Ini yang bisa kita berikan, yang bisa kita sumbangkan kepada dunia, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, untuk keadaan. Saya yakin dengan keyakinan dan dengan niat yang baik dari kita, semoga dan para Budi Satwa, Maha Satwa selalu melindungi kita, memberkahi kita, sehingga kita mampu menghadapi apapun juga, berhasil mencapai cita-cita. Dan kita mengatakan, pada saat beliau akan menutup mata, nah, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Beliau tidak menyebutkan nirwana, beliau tidak menyebutkan yang muluk-muluk, beliau hanya menyebutkan satu kalimat yang artinya waya sama sangka. Para siswa, semuanya ini tidak besar, semuanya ini tidak berikan. Oleh karena itu, berjuanglah dengan cinta untuk kebahagiaan. Nah, sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi seperti air hujan yang bisa membuat batin kita menjadi sejuk, menjadi bahan yang bisa membangkitkan niat baik kita untuk mencapai kebahagiaan